Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua, khususnya subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Sahabat Bunda semua, pada pagi hari ini Bunda kembali memberikan berbagai macam cerita mistis, cerita nyata dari sahabat Bunda, dari orang-orang yang Bunda kenal, ataupun dari subscriber Bunda yang DM ke Bunda. Dan mereka mengizinkan Bunda untuk menyampaikannya di channel ini. Sudah kurang lebih 2 bulan ya Bunda tidak membawakan cerita-cerita mistis. Dan alhamdulillah ada beberapa subscriber Bunda yang katanya kangen akan cerita-cerita mistis Bunda. Dan juga kalau kita tidak memberikan cerita mistis, takutnya YouTube kita di ban ya, maksudnya kalau sudah 6 bulan. Jadi Bunda ini sudah 2 bulan tidak menyampaikan cerita mistis karena kesibukan Bunda di dunia nyata. Nah, pada pagi hari ini Bunda mengobati rasa kangen beberapa orang yang menginginkan Bunda untuk kembali membawakan cerita mistis. Jadi ceritanya semalam waktu Bunda jualan ya di lapak, itu ada salah seorang sahabat Bunda, dia bernama Bunda Aisyah. Jadi Bunda Aisyah ini menyampaikan sebuah kisah nyata ketika dia masih SMA. Nah, pada waktu itu dia berangkat ke sekolah mengendarai motor, gitu kan. Nah, ada yang tertinggal, tugas tertinggal di rumah. Jadi Aisyah ini langsung kembali ke rumah untuk mengambil tugas sekolahnya. Nah, karena memburu waktu ya, takutnya dia pas dia kembali gerbang sudah tutup, jadi dia menggunakan sepeda motor tuh cukup laju, cukup kencang gitu ya. Ketika di persimpangan itu Aisyah melihat sesosok wanita yang maaf ya, tanpa busana, itu menjinjing menuntun anak kecil yang juga tidak berbusana dan menggendong bayi yang juga tidak berbusana. Di dalam penglihatan Aisyah itu mereka lagi mau menyeberang jalan. Karena kaget, jadi Aisyah ini spontan membanting motornya ke arah kiri untuk menghindari ibu-ibu yang membawa 2 orang anak kecil itu agar tidak tertabrak. Karena spontan membanting setir ke kiri, Aisyah tidak menyadari kalau di tepi jalan itu ada sebuah toko fotokopi yang memiliki etalase kaca ya. Jadi fotokopi itu memiliki etalase kaca. Jadi Aisyah ini menabrak toko fotokopi itu dan memecahkan etalase yang tempat buku-bukuan ya, biasanya fotokopi itu hancur berantakan mengenai dada Aisyah ini. Dan Aisyah tidak sadarkan diri lebih kurang 1 minggu. Jadi ketika kejadian, Aisyah hanya mendengar samar-samar orang ramai meminta tolong untuk membawakan dia ke rumah sakit. Akhirnya Aisyah dibawalah oleh keluarganya ke sebuah rumah sakit yang cukup besar ya pada waktu itu di desanya. Jadi gitu. Dan Aisyah koma selama 1 minggu. Dan berhubung pada waktu itu tidak ada ICU, jadi Aisyah hanya dirawat di ruang biasa tetapi tidak sadarkan diri 1 minggu. Dan alhamdulillah ya, walaupun luka parah di bagian dada, ini tulangnya sempat bergeser, tapi Aisyah masih bisa diselamatkan. Jadi seperti itu. Setelah Aisyah siuman, Aisyah bercerita kepada ibunya bahwa dia melihat seorang wanita lagi menggandeng anak kecil menyeberang jalan dan juga menggendong anak kecil. Nah, Aisyah itu menghindari wanita itu, sehingga dia menabrak toko fotokopi.
Dan setelah itu Aisyah tidak ingat apa-apa lagi. Akhirnya orang tua Aisyah memanggil seorang ustadz ya, karena mendengar cerita aneh dari Aisyah ini. Karena menurut orang fotokopi tidak ada ibu-ibu yang membawa 2 orang anak kecil, itu tidak ada di sekitar sana. Yang dihindari Aisyah agar tidak tertabrak gitu. Setelah ustadz itu datang dan memegang kening Aisyah, ustadz itu berkata, "Kamu Aisyah masih bisa selamat berhubung kamu tidak menabrak anak dari wanita itu. Karena apabila Aisyah menabrak anak dari wanita itu, maka wanita itu akan mengambil nyawa Aisyah. Jadi nyawa harus dibayar dengan nyawa." Dan alhamdulillah pada saat itu Aisyah tidak menabrak anak dari wanita itu, tetapi dia membanting setirnya ke kiri dan menghantam toko fotokopi. Jadi Aisyah ini masih selamat karena dia tidak menabrak anak dari ibu itu. Setelah diterawang oleh ustadz itu melalui Aisyah, ternyata di daerah sana itu terdapat sebuah danau. Nah, ibu dari 2 orang anak kecil ini yang tidak berbusana itu di mata Aisyah, itu adalah penunggu dari danau tersebut. Jadi di daerah sana itu, di dekat Aisyah yang kecelakaan itu ada danau. Nah, ibu itu adalah penunggu dari danau tersebut. Dia memaafkan Aisyah karena Aisyah tidak menabrak anaknya. Andai kata Aisyah menabrak anaknya, maka Aisyah itu tidak bisa diselamatkan. Dia harus mengganti nyawa anak yang ditabraknya. Jadi alhamdulillah Aisyah ini masih bisa selamat. Jadi seperti itu. Nah, kejadian ini tepat jam 12 siang. Memang kata orang ya, jam-jam 12 siang itu kita dilarang untuk keluar atau mengadakan perjalanan dengan tergesa-gesa gitu, dengan panik. Karena biasanya jam-jam itu jam-jam naas gitu. Jam 12 siang dan juga biasanya pas jam-jam asar ya. Jadi kita dilarang untuk keluar rumah dalam keadaan panik. Jadi harus tenang ya. Dan pada saat itu Aisyah memang kelihatan panik karena dia harus mengambil tugas dari sekolahan yang tertinggal. Itu kejadian waktu dia kelas 3 SMA. Nah, sejak saat itu tuh Aisyah bertahun-tahun tidak mau lagi mengendarai motor. Jadi ada trauma di diri dia untuk mengendarai motor karena kejadian pada waktu itu. Jadi ini adalah kisah nyata dari Bunda Aisyah ketika dia SMA mengalami kejadian aneh. Dia benar-benar melihat sesosok wanita tanpa busana menggandeng anak kecil yang lagi berjalan menyeberang jalan juga tanpa busana dan menggendong anak kecil yang juga tanpa busana. Dan setelah diterawang, mereka adalah penunggu sebuah danau di daerah itu. Jadi ini kisah nyata. Kisah nyata yang benar-benar terjadi yang dialami oleh Aisyah. Dia melihat sesosok yang nyata di depan matanya sehingga dia menghindari agar jangan tertabrak dengan membanting motornya sehingga dia menabrak estalase dan mengakibatkan hancur berkeping-keping mengenai dadanya sehingga dia koma selama 1 minggu. Jadi dari kejadian ini bisa diambil hikmahnya kalau ketika jam 12 siang atau asar kita jangan keluar rumah dalam keadaan panik atau tergesa-gesa. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau keluar rumah dalam perjalanan kita harus membaca doa dan dalam keadaan tenang, konsentrasi. Jadi seperti itu.
itulah cerita saya pada pagi hari ini. Semoga menghibur kalian semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa hari ini. Amin.